Namaku Ardi, usia 28 tahun, dan semuanya dimulai ketika keluarga kami pindah ke rumah baru di sebuah perumahan kecil di Cilengsi pada bulan November 2018. Rumah itu terlihat biasa saja dari luar. Bangunannya tidak tua, catnya masih bagus, dan lingkungannya cukup ramai. Tetapi sejak hari pertama aku masuk ke dalam rumah itu, aku merasakan sesuatu yang aneh di udara. Rumah itu terasa terlalu hening, seolah tidak ada gema, tidak ada pantulan suara, dan tidak ada kehidupan yang seharusnya hadir di dalam sebuah rumah. Ibuku menganggapnya sebagai perasaan belum terbiasa. Adik-adikku sibuk menata kamar masing-masing, dan ayahku terlalu lelah untuk memperhatikan hal-hal kecil. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Tetapi semakin lama aku berada di dalam rumah, semakin terasa bahwa keheningan itu bukanlah hal biasa. Keheningan itu bukan sekedar sunyi. Keheningan itu terasa seperti sedang mengawasi. Malam pertama berjalan tanpa kejadian berarti, tetapi ada suara samar-samar dari ruang keluarga. Suara seperti tarikan napas yang berat dan panjang. Pada awalnya aku mengira itu suara adikku yang mungkin belum tidur. Namun ketika aku mengecek, semuanya sudah tertidur. Rumah itu terasa seperti berhenti bernapas ketika malam tiba. Malam kedua menjadi lebih aneh. Keheningan itu berubah menjadi suasana menekan yang membuat bulu kuduku berdiri di setiap sudut ruangan. Ketika aku duduk sendiri di ruang tamu, aku mulai mendengar suara lembut berasal dari dalam dinding. Bukan suara hewan, bukan suara angin, namun suara seperti seseorang sedang berbisik pelan, meskipun tidak ada kata yang bisa kutangkap. Suara itu terus muncul setiap beberapa menit, seperti seseorang sedang mondar-mandir di belakang dinding rumah. Dan setiap kali suara itu terdengar, udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. Yang membuatku semakin gelisah adalah kenyataan bahwa anggota keluargaku mulai mengalami hal serupa, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Ayahku sering bangun dengan wajah pucat, ibuku terlihat lebih mudah lelah, dan adikku mulai sulit tidur. Namun tidak ada yang berani menyebutkan bahwa rumah itu mengganggu kami. Hingga suatu malam, aku mendengar suara dari ruang tengah. Suara krok-krok, seperti lantai ditekan oleh langkah kaki sesuatu yang sangat berat. Saat aku keluar kamar, suara itu berhenti seketika, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul. Entah dari mana, aku berdiri lama di sana, merasakan tatapan tak terlihat dari sudut gelap ruangan. Hari keempat adalah malam ketika semuanya berubah menjadi lebih menakutkan. Seluruh anggota keluargaku tertidur lebih cepat dari biasanya karena lelah. Aku sendiri tertidur sekitar pukul 1 dini hari. Ketika tengah malam lewat, aku terbangun tanpa alasan. Udara kamar terasa dingin dan berat, seperti tidak ada oksigen. Saat aku membuka mata sepenuhnya, aku langsung berdiri karena sesuatu tidak beres. Pintu kamar terbuka. Padahal sebelumnya aku yakin menutupnya rapat. Aku berjalan pelan ke ruang tengah dan melihat hal yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Semua pintu kamar di rumah kami terbuka lebar. 4 kamar, semua tanpa kecuali. Kamar ayah dan ibu, kamar adik bungsuku, kamar adik perempuanku, dan kamarku sendiri. Keempat pintu itu terbuka menghadap ke lorong yang sama, seolah-olah seseorang telah berjalan dari satu pintu ke pintu lain dan membukanya tanpa suara sedikit pun. Aku memeriksa setiap kamar. Semua masih tertidur. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tidak ada suara selain tarikan napas mereka yang teratur. Namun tepat ketika aku kembali ke lorong, aku melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki. Basah. Memanjang, dan mengarah ke ruang keluarga. Aku mengikuti jejak itu sampai ke dekat sofa, namun jejak itu berhenti begitu saja. Seolah-olah makhluk itu berdiri lama di sana, memandang ke arah kamar-kamar kami sebelum menghilang secara perlahan.
Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini tidak hanya sunyi. Rumah ini sedang menunggu sesuatu. Sejak malam pintu-pintu kamar terbuka itu, gangguan semakin kuat. Suara dari dinding kini terdengar setiap malam, semakin jelas dan semakin sering. Terkadang suara itu terdengar seperti kuku panjang yang menggores tembok, terkadang seperti seseorang mengetuk pelan dari balik dinding. Ayahku menjadi semakin gelisah dan kehilangan semangat. Ibuku mulai terlihat pucat dan mengeluh, sering merasa ada yang memperhatikannya. Adik-adikku mulai bermimpi buruk setiap malam, selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Sedangkan aku sendiri mulai merasa bahwa rumah ini memiliki bagian-bagian yang tidak terlihat pada siang hari. Sudut-sudut ruangan terlihat lebih gelap saat malam tiba, lebih dalam, seperti ada ruang yang terbuka ke tempat lain yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh manusia. Pada malam ketujuh, aku terbangun oleh suara berat dari ruang keluarga. Suara itu seperti seseorang sedang duduk di sofa, napasnya sangat lambat namun dalam. Ketika aku berdiri di pintu kamar dan mengintip, aku tidak melihat apapun. Tetapi aku tahu ada sesuatu di sana. Rumah itu tidak pernah tidur. Ada sesuatu di dalamnya yang aktif ketika kami tertidur, dan aku merasa kami hanya menumpang. Malam terakhir yang membuat kami meninggalkan rumah itu terjadi pada tanggal 3 Desember 2018. Pukul 2:15, aku terbangun oleh suara seperti rumah sedang menarik napas panjang. Suara dalam, berat, dan terlalu hidup untuk sebuah bangunan tak bernyawa. Udara di kamar menjadi sangat dingin hingga membuat kulitku terasa perih. Ketika aku membuka pintu kamar, aku melihat pemandangan yang membekas selamanya dalam pikiranku. Ruang tengah dipenuhi udara gelap yang bergerak lambat seperti kabut tipis. Pintu-pintu kamar keluargaku kembali terbuka. Dan di tengah ruangan, di antara kabut hitam itu, ada siluet besar yang bentuknya tidak sepenuhnya manusia. Siluet itu berdiri membelakangiku, tubuhnya tinggi dan kurus dengan bahu menonjol dan kepala miring, seolah mendengarkan napas kami. Setiap kali ia bergerak sedikit saja, lantai rumah bergetar halus. Aku tidak bisa bergerak, hanya berdiri sambil merasakan jantungku berdetak begitu keras. Lalu, tanpa suara, siluet itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada detik itu, rumah kami benar-benar terasa berhenti bernapas. Sebelum siluet itu mendekat, pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Udara dingin malam dari luar menerobos masuk, dan dalam insting panik, aku membangunkan keluargaku dan kami semua berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Kami tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak mengambil barang-barang kami, tidak mencoba mencari penjelasan. Rumah itu tetap kosong hingga hari ini. Terkadang aku melewati daerah perumahan itu, dan dari luar, rumah itu terlihat normal. Tetapi setiap kali aku memandang ke jendela ruang tengah, aku merasa sesuatu masih berdiri di sana, menunggu keluarga berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir.